Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi saya dengan tema pentingnya Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menguasai diri kita. Dan bahkan setiap waktu, tanpa Roh Kudus, kita akan terus berbuat dosa. Karena pada dasarnya, natur kehidupan manusia adalah dosa. Bahkan ketika kita sedang berdoa, kita bisa berbuat dosa. Contohnya saja, ketika kita meminta hal-hal yang memuaskan diri kita sendiri dan memaksa kehendak Allah. Oleh sebab itu, kita sangat perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dan kehidupan doa kita. Nah, ada pentingnya Roh Kudus ini di dalam kehidupan doa-doa kita antara lain. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Begini firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus bekerja untuk membuka pintu gerbang permintaan doa kita. Dia mengajarkan dan memberitahu kita tentang rahasia permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita kepada Bapa. Sebab kita tidak tahu sebenarnya berdoa. Kadang kita tidak tahu hal-hal yang seharusnya kita doakan, termaksud segala keperluan kita. Kita tidak tahu bagaimana memohonnya kepada Tuhan dengan benar. Terkadang beban yang kita alami begitu berat sampai tak terucapkan. Saat itulah Roh Kudus membantu kita menyempurnakan doa-doa kita. Roh Kudus akan membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah dan setiap permohonan kita kepada Allah. Karena tanpa perantara Roh Kudus, doa-doa kita tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti tertulis di dalam kitab Injil Efesus pasal 6 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita. Seringkali dalam kehidupan kita, sering melakukan hal-hal yang salah ketika kita berdoa. Kita sering melupakan Roh Kudus dan kita tidak melibatkan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Sehingga ketika kita berdoa, tanpa Roh Kudus, kita tidak merasakan hadirat Allah dan akan mengalami kekosongan. Oleh sebab itu, kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita dan kehidupan kita, supaya kita mengalami kuasa Allah dalam doa kita dan merasakan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Demikian rema yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.